Kota ini vibes-nya santai dan mirip banget kayak Eropa, dan berasa banget slow living dilihat dari kehidupan warga lokalnya. Kali ini aku mau ajak kalian traveling di ibu kota negara Uruguay yaitu Montevideo. Let's go, ikut aku jalan-jalan keliling dunia. Halo guys, selamat datang di vlog aku. Sekarang aku ada di Montevideo, Uruguay. Dan di video kali ini aku mau ajak kalian buat jalan-jalan di kota, tepatnya di Old Town Montevideo. Ini adalah kota yang sangat cantik. Sekarang aku persis berada di pusat kota dengan bangunan-bangunan bergaya Spanyol yang sangat-sangat keren seperti ini. Oke, langsung aja kita jalan-jalan dulu di Montevideo. Let's go! Siang ini aku ada di area Citadel. Ini merupakan titik pusat dari Old Town-nya. Hari ini tuh banyak banget pedagang-pedagang kaki lima yang berjualan aksesoris. Sekarang jam 12 siang, jadi jamnya makan siang. Mungkin sebentar lagi aku juga bakal ajak kalian jalan makan siang di sini. Nah, di area depan ini kalian bisa lihat ada satu area gede kayak alun-alunnya. Itu ada view tower dengan view gerbang kayak gini. Ini namanya Citadel gitu. Halo. Dan ramai banget di sini. Ramai dengan turis, ramai dengan orang lokal. Dan ini hari kedua aku ada di Uruguay dan aku suka banget vibes-nya itu slow living banget. Di jalanannya nih ada kayak satu Hall of Fame juga mirip-mirip, tapi kayak logo matahari kayak di benderanya Uruguay gitu. Ya, ini adalah Citadel, jadi kayak gerbang yang historical banget. Tetap dipertahankan ya, meskipun di sekitarnya tuh udah gedung-gedung tinggi, tapi dia masih melestarikan satu bangunan ini di tengah-tengah kota persis. Di sana banyak pohon palem. Dan ada satu gedung yang sangat-sangat populer di belakang sana yang ada satu towernya. Nah, sebenarnya aku tuh udah lapar, jadi aku pengen ajak kalian buat cobain makanan lokal di Uruguay. Let's go. Makanan apa? Aku juga sebenarnya tuh kayak nggak terlalu banyak riset tentang makanan di sini, karena ya mostly kayak makanan roti kayak gitu. Tapi ada satu makanan terkenal yang memang asal itu dari Uruguay banget. Nah, aku udah sampai tempatnya. Nama itu La Cocina del Diablo. Kayak rumah makan Diablo gitulah. Nah, ini dia makanannya, chivito sama fritas kayak sama kentang gitu. Sí, Con fritas? sí. Do you have like chivito solo? El chivito solo, ¿cuál querés? ¿El que viene el pan? Ajá. ¿El pan tortuga? ¿O el plato? El plato que no lleva pan, lleva solo frita. Ese. Ese está, sí, con vos ese. Con ese chivito. Ya lo pesamos. Está, comés acá, te lleva. Comer aquí. Bien, 2.90 te cobro. Kontareta. Aku dari tempatnya, ini lumayan kecil kayak rumah makan biasa gitu, tapi menunya banyak banget. Aku pesen yang ini, chivito. Chivito itu kayak burger tapi kayak sandwich, di mana dalamnya tuh kayak pakai daging kambing. Harganya itu hampir 300, sekitar 120 ribuan rupiah gitu untuk sekali makan sama kentang gitu. Oke guys, mari kita makan. Dan ini adalah kayak burger sama kentang. Ya, makanan lokal tradisionalnya tuh kalau kalian cari tuh kalian ketik chivito, itu keluar makanan Uruguay ini. Jadi basically kayak ini, kalian lihat nih, burger biasa. Terus dalamnya tuh kayak ada telur gini. Nah, tapi yang paling menariknya tuh bukan di telur, bukan di kentang, bukan di rotinya, tapi di ini. Kalau kalian lihat nih ada daging. Dagingnya ini adalah daging kambing. Jadi kayak sandwichnya lokal Uruguay itu mereka suka banget makan kambing, dan itu ditemukan di kota sebelah. Namanya kota Punta del Este, itu kayak kota pantai gitu. Dan waktu itu kalau nggak salah satu chef kayak coba-coba bikin ini dan enak. Jadi kayak dipatenkan di seluruh negara gitu. Jadi kalau kalian cari Desa Yunus atau sarapan, mungkin bakal keluar ya tempat-tempat makan chivito kayak gini. Kalau kalian cari tempat-tempat makan siang, tempat makan pagi, pasti ada chivito gitu.
Oke, coba. Jadi paket sama kentang 120.000. Dia kasih garam enak. Biasanya kayak tawar banget. Terus aku minta saus kecap karena di sini nggak ada saus sambal. Paling ini aku nggak habis karena banyak banget. Mungkin aku bakal bagi 2 buat makan lagi nanti di sore hari. Let's go, cobain dagingnya. Ini enak sih. Daging kambingnya nih. Lembut banget. Ini dia. Kayak dagingnya dilapisin telur sama roti. Ini proteinnya banyak sih. Asli enak sih. Kayak dia nggak tawar gitu. Pas banget aku keluar lagi ada kayak show gitu, street performance. Keren banget. Balik lagi sebentar ke Plaza Independencia dan aku mau foto-foto sebenarnya di sini. Cakep banget, ini tuh kayak spot foto kayak yang paling bagus lah di kota menurutku. Jadi aku tuh tadi nonton di TikTok ada satu kayak minuman yang wajib dicoba, produknya Uruguay. Ini colet. Lucu banget namanya colet, cuman kayak ini tuh susu, kayak susu coklat gitu. Nih, produknya Uruguay. Oke, aku penasaran, jadi let's go kita cobain. Harganya 45 sekitar 15.000. Aku nggak tahu apa spesialnya susu ini. Kayak susu biasa. Susu ultra milk. Nggak enak sih. Aku juga suka banget sama ultra milk dari kecil. Nah, ini tamannya tuh lumayan gede alun-alunnya. Jadi kayak banyak patung-patung gitu. Dan di tengah sana ada satu patung. Nah, jadi Citadel ini tuh kayak pintu gerbang gitu. Dan dulu ini ada satu kawasan kota tua yang sudah ratusan tahun. Dan yang disisakan tuh cuman gerbangnya aja, Citadelnya. Let's go ke sana, itu spot fotonya tuh bagus banget. Nah, jadi ini tuh di tengah ini adalah mausoleum atau makam dari Jose Artigas. Ini salah satu revolusioner atau tokoh perjuangan dari Uruguay. Dan dia tuh persis makamnya tuh ada di tengah kota. Dan bangunan di depan itu adalah Palace Salvo. Dan ini tuh jadi ikoniknya Uruguay gitu, cakep banget. Aku kira tadi itu kayak hotel karena kayak banyak window atau jendela-jendela gitu. Tapi ternyata bukan, guys. Sini juga banyak taman, jadi banyak orang tuh bisa piknik di sini. Nah, satu jalanan ke depan ini namanya Destino Sarandi. Jadi di sini banyak kafe, toko-toko, dan banyak turis spots gitu. Dan kalian bakal ngeliat banyak turis di sekitaran sini. Sama kemarin kalau kalian nonton yang aku di Paraguay, aku tuh ada mention mate, itu kayak teh. Di sini juga ada budaya itu, guys. Jadi kayak orang bawa cangkir, itu isinya kayak yang tanaman-tanaman herbal gitu loh. Jadi mereka kadang bawa air panas juga buat diseduh pakai herbalnya.
Apalagi khususnya di tempat dingin ya, karena mereka bawa air panas, jadi kayak bisa ngangetin badan juga. Mostly di sini tuh mereka jual kayak karya tangan, kayak banyak lukisan-lukisan sama kayak ini ada postcard sama gantungan kunci gitu. Bisa bayar pakai kartu juga lagi. Sekarang sampai di Plaza de la Constitución. Tengah sana tuh kayak ada tugu air mancur gitu. Ini dulu tamannya sering dipakai untuk kumpul masyarakat lokal, khususnya waktu zaman penjajahan Spanyol di abad ke-18 di sini. Kawasannya di sini tuh hidup sih, kayak kalian lihat di sebelah kiri tuh banyak kafe-kafe, banyak orang makan sama nongkrong juga di sini. Itu yang tadi parade, dia keliling-keliling sambil bawa alat musiknya. Sekarang aku mau ajak kalian buat lihat gereja. Ini katedral metropolitannya yang ada di Montevideo, Uruguay. Wow. Nah, video kali ini aku mau ajak kalian buat nongkrong juga di coffee shop. Ini namanya Culto Coffee. Ini kayak yang paling PW yang ku cari. Jadi langsung aja kita coba masuk. Jadi di sini tuh banyak banget kafe-kafe. Jadi kalian bisa pilih banyak banget kafe di sini. Dan ini Culto ini salah satu yang enak kopinya menurutku. Dan ini juga persis di pusat kota. Jadi kayak gampang kemana-mana gitu. Oke, habis ini kita lanjut explore. Let's go. Nah, jadi di video ini tuh masih ada 3 tempat lagi yang bakal aku kunjungin. Kayak nanti ada pasar juga, terus ada kayak casa atau rumah yang unik banget. Jadi let's go, kita lanjut jalan-jalan. Jadi first impression aku sama Uruguay itu sebenarnya bakal lebih rame kayak di Argentina. Tapi ternyata tidak sama sekali ya. Di sini tuh jauh lebih kalem, lebih sepi. Kalau kalian suka yang nggak terlalu turistik, kalian bisa datang ke sini. Karena jujur dari kemarin tuh aku nggak ketemu turis dari Asia sama sekali di sini. Karena turis dari Asia tuh lebih familiar sama Argentina sih dibandingkan Uruguay gitu. Nah, nanti di sana ada pantai. Aku mau sunsetan di sana nanti.
Nah, mungkin kalau kalian penggemar sepak bola, kalian tahu kalau misalnya Uruguay ini adalah salah satu negara dengan penghasil pemain-pemain bola top ya. Aku mungkin pernah dengar aja ada satu namanya tuh Luis Suarez ya dari Uruguay. Mungkin kalau kalian seneng banget bola, udah fix kalian tahu. Aku aja yang nggak suka bola, aku tahu pemain dari Uruguay. Meskipun negara Uruguay itu kecil, nggak terlalu gede, tapi dia kayak banyak pemain bola di sini. Ya, nah kemarin tadi yang nanya kayak, Kak di jalanan tuh banyak banget nggak orang-orang yang main bola? Di area yang kukunjungi itu nggak ada guys. Jadi kayak bener-bener kayak kota biasa di sini. Mungkin kalau di pinggir-pinggir, di perumahan-perumahan warga yang banyak anak kecilnya mungkin iya. Dan kalau jalan-jalan di tempat turis ya kebanyakan banyak toko-toko dong sih paling buat belanja gitu. Tapi yang paling kusuka adalah kotanya ini kayak bener-bener tertata rapi, bersih, dan tetap kesan dari apa tuh ornamen-ornamen Spanyolnya tuh tetap masih ada juga. Sekarang selamat datang di Zabala Square. Ini salah satu square atau park, taman yang ada di kota. Sini banyak orang nongkrong sih, dan mostly adalah orang lokal di sini. Jujur ketika aku ngerekam di sini tuh banyak banget orang lokal yang ngeliat, karena kayak memang jarang banget orang lokal yang melihat turis, mungkin dari Asia khususnya. Ini bahkan terjadi udah 2 hari full. Kayak di Argentina biasa aja guys, di Brazil biasa aja. Dan di sini tuh orang pada ngeh dan notice lah intinya. Ya ini Zabala Square, jadi dulu ini adalah benteng, tapi sekarang tuh dijadiin square karena udah nggak ada fungsi benteng lagi, nggak ada perang-perang lagi sekarang ya. Nah banyak orang-orang tua juga kayak suka bawa anjingnya kayak buat diajakin ke taman gitu, karena cuacanya juga enak buat keluar. Orang nyari matahari gitu. Ya, this is Zabala Square. Nah, sekarang kita pindah ke Palacio Taranco. Jadi ada satu museum. Ini museum yang keren banget di sini, kayak satu palace atau kayak istana. Jadi namanya adalah Taranco. Kenapa? Karena di awal tahun 1900-an ada satu keluarga yang membangun rumah ini, yaitu keluarga Taranco. Beliau adalah pengusaha kaya dari Uruguay. Dan rumah ini dulu tuh dibangun dan jadi salah satu yang paling keren gitu. Dan sekarang tuh jadi museum karena waktu itu keluarga Taranco dia memberikan rumah ini tuh jadi museum di sini. Nah, meskipun sudah dikasih dari keluarganya ke pemerintah, tapi tetap sekarang dijadiin museum oleh pemerintah dan tetap gratis. Nah, ini adalah rumah orang kayanya. Seperti biasa rumah orang kaya ada piano. Nah, anggap aja rumah sendiri ya. Kita lihat ada apa aja di sini. Wah, ini bagus banget sih. Kayak berasa orang kaya. Lihat pianonya aja, depan ada satu. Di sini ada satu piano lagi. Baru kali ini aku lihat piano yang kayak gini, keren banget. Ada lagi piano, buset bang. Ini orang kaya banget sih. Wow, bagus banget. Bagus banget ruangannya. Ini pasti mejanya. Wow. Kalian lihat ini ruang makannya. Kayak bahkan ada kayak manekin pelayannya nih. Nih garpu-garpu, piring-piringnya.
Mungkin disumbangin karena dia udah kayak keluarganya udah kayak apa tuh, nggak ada keturunan lagi yang mau tinggal di sini mungkin. Wah, cakep banget sih asli ini. Oke, mari kita naik. Mungkin ke lantai 2. Ada apa di sini? Ini meskipun kayak gratis, tapi masih ada yang jaga juga nih. Nih, lukisan-lukisannya pasti lukisan-lukisan bagus dan mahal sekali pasti. Ini kita masuk ke kamar ya. Wah, ini ada karpet. Oh, ini tempat tidurnya nih. Kita house tour malah ya. Dah. Oke, dari museum tadi kita lanjut jalan ke tempat terakhir, yaitu Port Market. Dia tuh ada di dekat pantai, di agak ujung, dekat portnya cruise biasanya berlabuh. Jadi let's go, kita lihat ke sana. Ini tuh masih area Old Town, jadi kayak jalan kaki itu masih possible banget. Jalan juga nggak terlalu menanjak berbukit gitu. Wih, cakep kotanya. Kayak ini tuh pasti pemiliknya adalah pemerintahan, kayak Banco de la Repubblica o del Uruguay. Ini kemarin juga aku di Buenos Aires, bank nasionalnya juga sebagus ini. Keren banget sih asli. Ini tuh museum, jadi kita bisa masuk sebenarnya. Ini ada satu gereja di sini. Dan itu minggu depan bakal masuk ke libur Paskah. Jadi bakal ada perayaan gitu. Ini cantik banget sih, gerejanya depannya tuh ada kayak pohon kayak cherry blossom gitu. Bunga-bunganya lagi pada mekar. Cakep banget suasananya. Di sini udah kerasa suasananya beda karena di depan ini udah sampai di Port Market, Puerto Mercado. Sepanjang jalan belakang nih aku ngelihat banyak kafe-kafe di belakang tuh. Dan ada tempat-tempat thrifting juga. And welcome to Port Market. Port itu kayak pelabuhan, market pasar. Jadi pasar ini terletak persis di pelabuhan gitu. Dan sebelah sana adalah pelabuhan. Jadi memang ini biasanya targetnya buat para peserta cruise gitu. Terus kita lihat ke dalam ada apa aja di sini. Setauku mostly ya makanan-makanan gitu sih. Belusukan ke pasar, ini banyak pernak-pernik sih. Lebih ke aksesoris dan tempat makan di sebelah kanan tuh tempat makan semua. Di sini udah pasti mahal. Harganya bisa 2-3 kali dari kota gitu.
Oke, pasar begini aja. Kayak nggak tahu mau lihat apa sebenarnya. Let's go, kita keluar lagi. Udah, di sana udah port. Di situ juga port. Udah nggak ada lagi tempat. Udah kelar sebenarnya Montevideo sehari 2 hari itu udah kelar, cukup banget. Kalian bisa ke Punta del Este atau pergi ke Colonia juga bagus juga. Jadi ada opsi-opsi lain selain di kota ini doang. Kalau di dalam tuh nggak ada apa-apa. Kalau di luar sini tuh masih banyak kafe-kafe atau supermarket, tempat buat jajan atau duduk di pinggir-pinggirnya. Oke, udah kelar jalan-jalan di tempat-tempat wisata yang ada di Montevideo, khususnya kayak yang Old Town, gedung-gedung historical, semuanya udah. Thank you udah nonton episode ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya guys. Bye bye.